STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM di mana saja yang bisa mendengarkan radio kami, dan juga Radio Kans yang ada di Kota Langsa dan Radio As-Sunnah yang ada di Kota Takengon. Pada pagi hari ini kami sangat senang bisa menyapa para pendengar semuanya ya melalui studio di Taman Siswa Banda Aceh. Dan kajian kita di pagi menjelang siang hari ini adalah sesuatu masalah yang cukup penting saya rasa ya, untuk kita bisa membedakan antara budaya dengan syariat. Ya, budaya adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian mereka menganggap itu adalah sebuah kebaikan atau sesuatu yang lumrah. Ya, jadi budaya itu sifatnya adalah sesuatu yang merupakan ciptaan manusia. Adapun agama, syariat adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang berupa aturan-aturannya, yang berupa hukum-hukumnya, yang mana wajib setiap laki-laki dan perempuan untuk menjalankan syariat tersebut. Ya, jadi jelas ada sisi perbedaan antara syariat dengan budaya di sini. Kalau budaya adalah apa yang dianggap oleh manusia baik, ya bisa saja itu baik dan bisa saja itu tidak baik menurut agama. Tetapi ketika kita berbicara syariat, syariat adalah segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada kecuali kebaikan. Ya, dan tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya adalah sebuah kejelekan. Namun di sana ada budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang mana kebiasaan itu dijadikan sebagai syariat. Ya, maka berpindahlah dia dari mana budaya menjadi syariat. Ya, maka di sana ada sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama yang cukup populer, ya, al-uruful muhakkam. Ya, huruf itu bisa menjadi hukum. Ya, makanya para ulama juga membuat furu daripada kaidah yang saya sebutkan tadi, idza syara Allahu syar'an falam yuhadid fa yarji ilal uruf. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat dan kemudian tidak ditetapkan apa batasannya, maka itu semuanya kembali kepada kebiasaan, kembali kepada uruf. Ya, misalnya Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Nah, apa batasan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Nah, ketika di sana tidak disebutkan batasannya berapa, bagaimana, maka itu kembali kepada uruf dan kebiasaan di mana dalam sebuah masyarakat mereka berbuat hal demikian sudah dianggap berbuat baik, atau berbuat sebaliknya sudah dianggap sebagai durhaka, maka syariat itu melegalkan perkara tersebut. Ya, kalau seandainya memang sesuatu itu tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Ya, jadi hal ini harus difahami agar kita bisa kemudian memahami tentang bagaimana budaya yang dinamakan sebagai budaya Arab, ya, dan mana yang itu merupakan syariat Islam itu sendiri. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Mekah, mereka itu memiliki dari kebiasaan-kebiasaan. Ada kebiasaan yang itu baik dan ada kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebiasaan yang jelek. Nah, apa saja kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang Arab, ya kemudian itu dijadikan oleh Nabi SAW sebagai hal yang kemudian bercocokan dengan syariat itu sendiri. Apa misalnya orang Arab itu dikenal dengan pemberani. Ya, dan Nabi kita SAW adalah seorang laki-laki yang sangat pemberani. Bahkan pernah terdengar suara dentuman di kota Madinah pada waktu itu. Kemudian keluar sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ternyata Nabi SAW adalah orang yang pertama keluar ke arah dentuman tadi. Dan ini
sudah menjadi kebiasaan orang Arab itu berani. Dan juga kebiasaan orang Arab itu karam. Ya, mereka itu mulia. Dan mereka juga sifatnya dermawan. Ya, nah hal-hal yang sifatnya demikian, maka dibenarkan dalam Islam. Ya, karena telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW. Ya, begitu juga memuliakan tamu, itu sudah menjadi budaya mereka. Ya, namun di sana ada budaya-budaya mereka yang diperangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, diperangi oleh Rasulullah. Apa misalnya? Kita mulai dari berhijab. Ya kan, kita perlu tahu nih, bagaimana kondisi wanita-wanita di zaman sebelum datangnya Islam. Apakah mereka itu memakai hijab? Apakah mereka memakai cadar? Apakah mereka memakai baju yang longgar? Atau bagaimana? Ya, sehingga kita bisa membedakan mana yang itu budaya Arab dan mana yang itu dianggap sebagai syariat. Karena di sana sebagian orang, ya mereka memahami, ya, atau yang mengkampanyekan anti Arab itu sendiri, mereka mengkampanyekan anti Arab, ya. Ciri khas agama Arab itu adalah memakai jilbab. Ciri khas agama Arab itu memakai penutup wajah. Ciri khas dari Arab itu adalah memakai baju yang longgar atau baju yang warna-warni. Iya, makanya kita sekarang tidak perlu berislam dengan Islam gaya Arab. Kita sekarang berislam dengan Islam bentuknya Nusantara. Jadi nenek-nenek moyang kita dulu, ya mereka pakai kebaya, mereka pakai sanggul. Ya mereka kan biasa kalau orang tua-tua dulu kita, saya ingat itu ada rambut palsu, sanggul di situ ditempel di kepalanya. Ya, jadi itu pakaian yang harus kita pakai. Jadi nggak mesti kita berpakaian dengan pakaian Arab itu sendiri. Nah, sekarang kita ingin menduduki masalah. Apakah benar memakai jilbab itu budaya Arab atau itulah syariat Islam itu sendiri? Kalau kita melihat dari sejarah kehidupan budaya Arab, ya mereka itu tawaf dalam keadaan telanjang. Tawaf dalam keadaan telanjang, uryanan. Taib. Dan juga ya disebutkan di dalam kehidupan mereka, wanita-wanita itu memamerkan kecantikan mereka di tengah kaum laki-laki. Ya, mereka tidak menutup aurat mereka. Ya justru mereka berlenggak-lenggok, ya berjalan di hadapan kaum laki-laki. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, waqarna fi buyutikunna wa la tatabarrajna tabarrajal jahiliyah. Ya. Dan hendaknya kalian wahai kaum wanita itu tinggal di rumah-rumah kalian. Jadi memang kebiasaan wanita di zaman dahulu, jadi zaman jahiliyah itu mereka keluar berkeluyuran dan lain sebagainya, bebas sebebas-bebasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan syariatnya waqarna fi buyutikunna, dan hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian berhias, berpakaian dengan pakaiannya dengan cara tabarut dari tabarutnya jahiliyah. Coba baca tafsir. Ya, baca buku-buku para ulama tentang bagaimana kondisi dan keadaan orang-orang, ya wanita-wanita di zaman jahiliyah Arab pada waktu itu, yang itu merupakan budayanya mereka. Ya, nah kalau seandainya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, keadaan mereka orang-orang Arab, budaya Arab pada waktu itu menutup aurat, ya memakai hijab dengan sempurna, Allah tidak akan mengatakan wala tabarrajna, jangan kalian bertabarut dengan tabarutnya jahiliyah. Ya, akan tetapi karena itu budaya yang menyelisih daripada syariat Islam itu sendiri, maka dihapus budaya tersebut. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, perintahkanlah istrimu dan anak perempuanmu dan wanita-wanita muslimat untuk mereka menjulurkan tubuhnya dengan jilbab. Iya, jadi orang-orang yang hari ini mengkampanyekan anti Arab, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya mereka lah orang yang paling terdepan mengadopsi dari budaya Arab. Iya, karena mereka punya hari kampanye untuk melepaskan hijab satu hari.
Iya, di mulutnya anti Arab, di mulutnya nggak suka sama orang Arab. Tapi naudzubillah, karena kebodohan, karena kejahilan, karena memang mereka ingin menjatuhkan agama Allah. Siapa yang ingin menjatuhkan agama Allah, disitulah dia akan nampakkan kebodohan dan ketololan. Jadi orang liberal, mohon maaf, ya, sebenarnya mereka itu orang bodoh, orang tolol sebenarnya. Orang yang akalnya itu sangat mudah ditepis. Tapi dia merasa bahwasanya mereka tuh orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang punya pikiran yang modern. Modern apa mas yang kau punya? Engkau justru mengembalikan manusia dari alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, Anda ingin membawa kaum wanita itu kembali ke zamannya Abu Lahab. Anda ingin membawa wanita itu kembali ke zamannya Abu Jahal. Lagi membawa wanita itu kembali ke zamannya gurun pasir dulu. Ya, jadi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebelum Anda ingin mengkucilkan Islam, ya menjatuhkan Islam, Anda pelajari dulu. Jangan sampai nanti kalau seandainya kodok bisa tertawa, kodok akan mentertawakan Anda. Yang mana menganggap jilbab itu adalah pakaiannya orang Arab. Itu bukan pakaian orang Arab, itu adalah pakaian syariat Islam. Iya. Kedua, secara logika dan secara akal. Ya, dan sebelumnya walaupun maksud saya Anda harus pelajari dulu Islam. Ketika Anda sudah mempelajari Islam, baru Anda bisa mengkritik. Dan ternyata setelah Anda mempelajari Islam, maka insya Allah tidak ada yang perlu dikritik dari syariat Islam, karena di dalamnya semuanya adalah keagungan dan kesempurnaan. Karena itu datang dari Allah Rabbul Alamin. Baik. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara secara logika, secara akal. Baik. Kalau ada sebuah kue donat atau bakwan atau risol atau yang semisalnya, ya dia tidak dibungkus, tidak di packaging, cuman sekedar ditaruh di sebuah tempat di lemari, ya orang bisa milih sembarangan. Nah kira-kira bakwannya berapa harga satunya? Berapa harganya? 1.000 ya. Tapi kalau seandainya bakwannya sudah ditaruh di dalam etalase, kemudian juga ada dibungkus lagi dengan plastik, kira-kira berapa harga bakwannya? Udah naik 2.000 ya. Nah, kalau seandainya bakwannya di packaging, dibungkus lagi dengan kotak yang menarik, kemudian kotaknya nanti dipakai tulisan-tulisan, kemudian ada kresek khusus, kira-kira sudah berapa harga bakwannya? Sudah 10.000. Iya, jadi sesuatu yang tertutup itu justru semakin apa? Semakin akan mulia. Betul nggak? Ya, orang mau jual baju emperan, ayo 10.000, siapa aja yang pegangan. Tapi ada baju-baju yang itu sudah dibungkus, ada packagingnya, ada plastiknya. Ya, jadi apa saja sesuatu yang sifatnya lebih tertutup, maka dia akan lebih mahal harganya. Betul atau tidak? Ya, ketika kita membeli emas imitasi kan 10.000, 20.000, mas ini tuh diobral pinggir jalan. Tapi ketika emas itu sudah 20 emas yang berkarat, emas asli, itu kan dia nggak di emperan lagi, dia sudah di etalase, dia sudah di lemari. Orang pun yang menyentuhnya, memegangnya nggak sembarangan. Ya saya ingin beli emas itu, diambil emasnya, dipegang, udah taruh lagi. Kan gitu kan, nggak bisa milih ayo obral-obral atau ditimbang dengan kiloan. Iya. Pasti ya ada sesuatu yang lebih terhormat karena dia lebih mahal. Nah sekarang di atas emas itu ada berlian, ada permata yang mungkin harganya miliaran. Itu kalau di Aceh nggak dijual lagi di jalan perdagangan, nggak di situ jualannya. Dia nggak lagi sewa toko di situ, mungkin jualannya sudah di hotel. Iya, dan orang yang datang juga orang-orang yang khusus, yang datang juga orang-orang tertentu, dan dia semakin tertutup. Dia nggak bisa dilihat oleh banyak orang. Ya makanya di situ Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum wanita untuk mereka lebih sering di rumah mereka, dan supaya mereka itu lebih menutup aurat mereka dan tidak berpakaian dengan pakaian jahiliyah. Ya, dan sebenarnya laki-laki yang masih memiliki fitrah dalam hatinya, laki-laki yang memiliki fitrah, dia tidak ingin barang yang berharga yang dia miliki berupa istrinya ditonton oleh banyak orang. Itu laki-laki yang punya fitrah. Kecuali memang laki-laki yang sudah tidak punya lagi fitrah.
Sudah hilang rasa kecemburuannya, justru dia senang untuk memamerkan istrinya. Baik. Ini yang pertama, bisa dipahami ya? Jadi orang-orang yang mereka hari ini mengkampanyekan Arab, sebenarnya mereka sedang menembak budaya Arab itu sendiri atau mereka sedang menembak Islam itu sendiri. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dikarenakan kebodohan dan kejahilan mereka sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang budaya Arab dan mana yang dikatakan syariat Islam. Atau yang kedua, memang mereka punya su'ul qasad, punya niat yang jelek, yang mereka sebenarnya ingin memerangi Islam, ya, tetapi mereka memakai, ya, membungkus dengan bungkusan yang lainnya, inilah budaya Arab. Sebenarnya mereka sedang tidak memerangi budaya Arab, tapi mereka sedang memerangi apa? Islam itu sendiri. Bisa difahami ya? Jadi kalau seandainya Anda memang benar-benar memerangi budaya Arab, maka perangilah orang-orang yang hari ini tidak menutup aurat. Perangilah orang-orang hari ini yang mereka keluar rumahnya berhias, menampakkan kecantikannya. Karena hakikatnya itulah budaya Arab, budayanya Abu Lahab, budayanya Abu Jahal. Adapun Islam itu sendiri memuliakan kaum wanita untuk menutup aurat mereka. Bahkan pada waktu itu ketika diturunkan ayatul hijab, ayat tentang hijab, ya gorden-gorden, tirai-tirai di rumah digunakan untuk apa? Menutup badannya mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebelum datangnya pensyariatan hijab, mereka tidak menutup aurat dengan sempurna sebagaimana yang telah diatur dalam Islam itu sendiri. Kemudian di antara budaya Arab, ya, dan ini saya sampaikan di banyak kesempatan dan di banyak tempat, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ya, riba. Orang-orang yang hari ini anti Arab juga paling anti dengan orang-orang yang membicarakan tentang haramnya riba. Kan begitu? Ciri-ciri radikal di antaranya adalah mengharamkan riba. Ciri-ciri radikal, resign dari tempat riba. Ini ciri-ciri radikal. Ini orang yang terkontaminasi sama agama Arab. Ajib nggak? Ya, ini juga diantara kebodohan, kedunguan, dan juga kebohongan yang mereka ciptakan di tengah publik. Jadi sebenarnya orang-orang seperti inilah yang harus ditangkap karena menyebarkan berita hoax. Harus kena undang-undang orang seperti ini. Kenapa demikian? Karena justru budaya Arab lah yang mereka melegalkan riba. Ya, budaya yang radikal lah yang sebenarnya mengharamkan riba, yang menghalalkan riba. Gimana nggak radikal? Orang ketika pinjam uang, dia kan butuh sama uang itu. Setelah dipinjam, kemudian dibungakan. Kalau dia nggak bayar didenda. Kalau nggak sanggup bayar, bayarnya diambil lagi. Ya mungkin dia cicilannya cuma tinggal 3 bulan. Dia sudah memberikan uang sudah sekian puluh juta untuk satu kendaraan yang dia beli. Dia tidak mampu untuk membayar 3 bulan. Nah 3 bulan itu diambil. Ini kan radikal namanya. Bersikap semena-mena kepada harta seseorang. Ini radikal. Orang mau membayar lunas utangnya, dikenali lagi. Apa namanya, saya dendakah atau apa namanya. Jadi kalau kita terlambat dikenai denda, kita sudah punya uang nih. Ada uang 100 juta kita hutang di bank. Kebetulan kita sudah cicil 20 juta, sisa 80 juta. Ya sudah, saya menutup semua 80 juta. Kena denda lagi. Ini coba Anda berpikir sejenak dengan pikiran Anda yang jernih. Bukankah ini radikal namanya? Bukankah ini namanya zalim? Orang mau bayar hutangnya didenda. Seharusnya kan terima kasih. Jazallah khairan, ya udah bayar hutang cepat. Nggak didenda. Ya, dan itu difahami oleh orang-orang yang memberikan kredit. Oh, ini kreditnya ringan, nggak banyak. Cuman 5% dari pinjaman. Kalau saya pinjam uang 100 juta, berarti kalau 5%-nya itu kan sekitar 5 juta. 5 juta sedikit lah, 2 tahun. Iya, 5 juta. Di belakang situ beranak pinak. Uang ini, uang ini, uang ini, uang itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jelas ini radikal. Iya, tetapi subhanallah, dibalik orang yang anti riba, itulah dianggap radikal. Orang yang anti riba dianggap sebagai terkontaminasi dengan budaya Arab.
Justru mas, kalau ente, makanya saya bilang tadi, kalau ente mau kritik sesuatu, pelajari dulu, belajar dulu, baru ente kan faham. Ngowar sana, ngowar sini, nggak ngerti tentang bagaimana Islam. Berbicara tentang Islam, ya orang-orang goblok, orang-orang tolol seperti Anda, ya akan tepuk tangan di status Anda. Tapi itu tidak akan mengurangi ketololan Anda. Itu harus Anda fahami. Iya. Model riba seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayat dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afah. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Bagaimana riba yang berlipat-lipat? Itulah ribanya Abu Lahab, itulah ribanya Abu Jahal. Bagaimana bentuk ribanya Abu Lahab, Abu Jahal? Ya seperti kita sebutkan tadi. Dia memberikan sejumlah hutang, ya. Ketika hutang yang diberikan misalnya 20 juta rupiah dibungakan. 20 juta, 25 juta yang harus dia bayar. Baik. Ketika tanggal 1 dia tidak mampu untuk membayarnya, didenda setiap harinya. Sampai kapan dia mampu membayar? Itu namanya riba jahiliyah, ribanya orang Arab. Ribanya Abu Lahab, ribanya Abu Jahal. Abu Lahab itu asli orang Arab loh ya. Dia bukan orang Indonesia, bukan orang Nusantara, asli orang Arab, asli Mekah. Ya, itu kerjaannya dia. Itu muamalah yang mereka lakukan, zalim, radikal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus budaya ini. Ya, menghilangkan hukum riba itu. Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan kalau seandainya mereka tidak mampu untuk membayar hutang karena kesulitan, maka hendaknya mereka diberikan lapang waktu, bukan dicekek. Ya, bukan didenda. Yang namanya orang berhutang, saya ulangi kembali, dia butuh dengan uang. Itu kebanyakan orang kan yang berhutang. Kita nggak berbicara orang sifatnya konsumtif ya. Sedikit-sedikit utang, sedikit utang, sedikit utang. Kita berbicara kebanyakan orang yang hutang itu dia adalah membutuhkan dari uang ya kan dia pinjam tadi. Nah, orang yang butuh itu kan seharusnya kita bantu. Betul nggak? Ya, udah dia butuh, kemudian dia titik, tentu dia nggak bisa bayar hutangnya. Nggak bisa bayar hutang, didenda. Setelah sekian lama nggak dia bayar, sudah barangnya diambil. Subhanallah. Mas, kalau ini nggak radikal, nggak ada radikal di muka bumi ini. Nggak ada radikal. Kalau ini bukan radikal. Dan itulah budaya-budaya yang diperangi dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya engkau memaafkan hutangnya dan menghapus hutangnya, maka apa? Ya, dia sudah, maka itu lebih baik untuk dirinya. Lebih baik untuk dirinya. Subhanallah. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang namanya budaya Arab, ya, dan mana yang disebut dengan syariat Islam itu sendiri. Karena justru saya ulangi kembali, orang-orang yang hari ini mengkampanyekan anti Arab, justru kesehariannya mereka mengadopsi dari budaya Arab itu sendiri. Kemudian yang terakhir, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir ya, sihir, perdukunan, jimat-jimat, iya, pamali, apa ya istilahnya lagi, takhayulat, khayal-khayal, takhayul, ya, ini semua adalah budaya Arab, ya, budaya Arab dan juga budayanya Cina, komunis, ya, sio ini itu kan budaya orang Cina, itu budaya orang komunis. Dan juga budayanya orang Arab, budaya Arab jahiliyah, mereka juga demikian, pakai jimat. Iya, pernah suatu hari Rasulullah SAW mendapatkan ada seorang laki-laki yang dia memakai gelang di tangannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma hadhihi, apa ini?" "Hadhil wahina." Ini wahina, penangkal untuk saya dari penyakit. Kemudian kata Nabi SAW, "Inzi'ha, copot ini. Kalau seandainya ini terus bersamamu, tidak menambah kepada engkau kecuali kelemahan." Subhanallah. Ya, dari sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ya, ini semua budaya-budaya yang tidak baik, budaya-budaya yang tidak berkemanusiaan, budaya-budaya yang sifatnya radikal. Itu semuanya budaya telah dihapus oleh Nabi SAW, dan datanglah syariat yang suci,
syariat yang mulia, syariat yang agung, syariat yang itu tentunya akan bisa masuk kepada akal orang-orang yang sehat, yang masih memiliki akal sehat. Adapun orang yang mengaku orang yang paling cerdas dan paling akal sehat, kalau Anda tidak mau menerima syariat Allah, menunjukkan ketololannya Anda. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menyebutkan ayat-ayat tentang qisas, tentang hukum qisas dalam Islam, Allah mengatakan hayatun ya ulil albab. Itu merupakan kehidupan hati bagi orang-orang yang mereka memang memiliki hati yang bersih. Tapi orang yang memiliki hati yang kotor, dia tidak akan bisa menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secerdas apapun dia, profesorkah dia, S3 kah dia, rektorkah dia, ketika hatinya itu terkotori dengan pemikiran-pemikiran liberal dan sejenis bangkai liberal, para hadirin dan hadirat, dia tidak akan bisa memahami keagungan syariat Allah. Iya, kalau Anda mau jujur, kalau Anda mau membuka sedikit saja hati Anda, mana dari syariat Allah yang itu tidak ada maslahat untuk manusia itu sendiri, datangkan kepada kita buktinya di mana. Kalau Anda mengatakan dalam Islam, yaitu orang kalau membunuh harus dibunuh. Ya, Mas, sebelum kita berbicara Islam, ya, di sana ada hukum-hukum yang dibuat oleh orang kafir. Yang mana ketika dia korupsi, dia tuh harus dibunuh. Banyak negara-negara kafir menegakkan hukum bunuh. Jadi kenapa hanya kepada Islam saja Anda komentari? Radikal, keras, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menyelisih hak asasi manusia. Sementara orang kafir, ya bahkan negara komunis, Cina punya hukum yang tegas kepada orang-orang yang mereka mempunyai kesalahan-kesalahan. Nah, kenapa hanya Islam saja yang kalian komentari? Tidak lain karena memang hati kalian busuk. Ya, dan hati yang busuk tidak akan pernah menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal. Hal yang kedua, ya bukankah kalian selalu menyerukan kesetaraan, keadilan? Harus sama, ini dengan ini tidak bisa dibedakan, kita semua sama. Ya, ini si laki-laki, dia telah membunuh seorang laki-laki yang lain. Yang laki-laki yang lain ini dia punya anak, dia punya istri. Yang mana ketika si laki-laki ini dibunuh, maka istrinya menjadi janda. Anaknya menjadi yatim. Sudah tidak ada lagi yang menafkahinya. Dan kalau kita tanya mau jujur, kamu bapak kamu sudah dibunuh, apa yang kamu inginkan kepada laki-laki pembunuh ini? Pasti juga dia akan mengatakan fitrahnya nyawa dibalas dengan nyawa. Baru dia akan lebih tenang ketika hukuman yang diberikan kepada si bapaknya itu setimpal. Tapi kalau seandainya di hukuman penjara 2 tahun itu apa yang mereka dapatkan, pembunuhan dengan keputusan pengadilan lebih sakit daripada hilangnya bapaknya mereka. Inilah bertolak belakangnya pemikirannya mereka. Ya, satu sisi mereka harus menyamakan keadilan laki-laki dan perempuan, ketika ditegakkan hukum qisas bagi pembunuh, di situ mereka berteriak, oh ini begini dan begini dan begini. Mana keadilan yang tadinya kalian berbicara kepada dalam mengkritik syariat Islam pada dalam urusan warisan, atau harus mensetarakan laki-laki dengan perempuan? Di mana? Ini kegoncangan pikiran kalian. Ya, kodok-kodok yang seperti kalian lah akan menganggap kalian itu hebat. Tapi orang-orang Islam yang mengerti tentang agama Allah, ya itu akan mentertawakan goncangnya pemikiran-pemikiran orang-orang liberal. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keturunan kita dan menyelamatkan muslimin dari pemikiran-pemikiran liberal kufriyah yang jelas mereka memerangi Allah Subhanahu wa taala dan memerangi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memerangi syariat Islam itu sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian di sesi pertama tadi dengan tema ada yang salah dengan budaya Arab bersama Ustaz Haris Abu Naufal tentunya. Baik, seperti biasanya
Radio Syiar Aceh 90,1 FM Kota Banda Aceh, Radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa, Radio Sunnah 91,4 FM Kota Takengon, dan pemirsa STA TV yang ingin mengirimkan pertanyaannya untuk dijawab oleh Ustaz Haris, silahkan mengirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. 0852 1414 2314. Baik Ustaz, telah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama Ustaz. Nah, dari Abdullah di Kutaraja nih Ustaz, pendengar setia nih. Assalamualaikum Ustaz. Kutaraja Banda Aceh ya? Iya Ustaz. Ustaz, salah satu tindakan sekarang ini yang mencoreng syiar Islam yaitu para selebgram nih Ustaz, yang berhijab syar'i dengan alasan tujuan berdakwah, namun bertabaruj di media sosial seperti TikTok dan sejenisnya. Tetapi niatnya baik Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi kita berbicara budaya Arab. Dan itu budaya Arab ini masih ada di sebagian negara-negara Arab, dikenal dengan tari perut. Yang mana perempuan itu menari-nari, berjoget-joget, ditonton oleh kaum laki-laki. Ya mungkin dengan zaman sekarang lebih divisualkan di dalam aplikasi yang namanya TikTok. Ya, aplikasi yang namanya TikTok, yang mana perempuan tanpa ada rasa malu, dia bergoyang-goyang, berjoget-joget, jadi depan kaum laki-laki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, itulah budaya Arab itu sendiri yang kalian perangi hari ini. Adapun syariat Islam, wanita itu lebih mulia, wanita itu lebih agung. Ya, sehingga keagungannya mereka diletakkan di tempat yang paling terhormat, yaitu rumahnya mereka. Nah, tempat yang paling terhormat untuk seorang wanita. Bukan berarti kita melarang wanita keluar rumah. Itu pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, hal selanjutnya seharusnya ketika seseorang sudah menutup auratnya, sudah menutup hijabnya, maka dia juga harus memiliki rasa malu seharusnya. Ya, jangan sampai hijabnya ini mengotori daripada Islam itu sendiri. Ya, makanya seseorang ketika dia menutup auratnya, dia menutup aurat karena Allah. Dia menutup aurat dari ilmu yang dia ketahui, sehingga tidak terjatuh hal-hal yang sangat memalukan. Ya, apakah kalian punya ayah dan ibu? Bagaimana kalau ayah ibu kalian melihat anak-anaknya berjoget? Tapi subhanallah, terkadang sebagian ayah dan sebagian ibu justru senang melihat anaknya berjoget-joget di TikTok seperti ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasulullah ingatkan dalam sebuah hadisnya, tidak akan pernah masuk ke mencium bau surga yang namanya dayuth. Dayuth adalah seorang ayah atau seorang ibu atau suami atau istri yang dia tidak merasa cemburu ketika anaknya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, di sini maka dibutuhkan dari ibu-ibu dan ayah-ayah untuk memperhatikan anaknya, memperhatikan pergaulannya. Ya, subhanallah, dia selesai TikTok, ada ribuan video di TikTok. Di TikToknya kemudian dia mati. Ya, dan kemudian video itu terus akan ditonton oleh kaum laki-laki. Ya, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dosanya akan mengalir sampai kapan seseorang itu menyimpan video tersebut dan ditonton dan dijadikan sebagai lampiasan untuk dia mengungkapkan syahwatnya. Pelampiasan dari video-video yang dilihat tersebut. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Novita di Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sasaran sekuler dan liberal adalah kaum wanita muslimah nih Ustaz. Mereka menuduh Islam merendahkan wanita, sementara kenyataannya wanita merekalah yang tertindas dengan beban hidup yang mereka pikul. Hal apa yang harus dilakukan para wanita untuk membentengi diri mereka, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di antara benteng yang paling kuat untuk kita membentengi diri kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, agar diberikan keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa yang membolak-balik hati manusia, kokohkan aku di atas agamamu. Ya, dan kemudian dia terus belajar agama. Dia menuntut ilmu agama, hadir di majelis-majelis ilmu,
mempelajari akidah-akidah yang ada dalam Islam itu sendiri. Karena itulah diantara hal yang akan bisa memberikan benteng dalam kehidupan seseorang di tengah fitnah global. Dalam arti fitnah global, ya segala kebaikan, segala kejelekan itu ada di HP kita. Ada di HP kita semuanya itu. Nah, kalau kita tidak membentengi diri kita sementara yang teresap itulah hal yang jelek, maka naudzubillah tidak sedikit orang-orang yang hari ini termakan dengan pemikiran liberal yang tadinya dia sudah memakai jilbab, dia sudah memakai hijab, kemudian dia melepaskan jilbabnya dan melepaskan hijabnya, dan kemudian tidak hanya dia melepaskan jilbab dan hijabnya, dia mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, bahkan itu budaya Arab itu sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini karena kebodohan dan kejahilan, karena memang dia itu bodoh, nggak punya ilmu yang membentengi dirinya, sehingga orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak mengerti, itulah yang diikuti oleh mereka. Maka nasihat saya kepada diri saya dan juga kepada wanita muslimat secara khusus, semangatlah belajar agama, semangatlah mengenal Islam itu sendiri. Kalian akan mengetahui bagaimana kehebatan agama Islam dan bagaimana kemuliaan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian wahai kaum wanita. Kalian harus menyadari di zaman budaya Arab kaum wanita itu dibunuh. Wanita, anak bayi yang lahir wanita itu dibunuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an kondisi dan keadaan mereka, sampai-sampai wajah mereka itu hitam karena malu anak perempuan yang lahir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum itu semuanya dan menjadikan wanita manusia yang terhormat, manusia yang mulia. Iya, bahkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketika wanita haid itu di zaman jahiliyah, di zaman budaya Arab, itu wanita-wanita dikeluarkan dari rumah mereka. Nggak boleh mereka berkumpul bersama keluarga yang lainnya. Ketika dia sudah suci, masuk lagi ke dalam rumah. Jadi wanita itu hanya sekedar pelampiasan syahwat saja. Bas, tidak ada kemuliaannya. Kemudian dihapus semuanya dalam hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum wanita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya Ustaz, dari pendengar kita di Takengon Ustaz, Umi Muhammad Hafiz Raihan. Pertanyaannya Ustaz, jika saya meminjamkan uang kepada orang lain, apakah boleh saya niatkan pahala pinjaman uang saya kepada orang lain tersebut untuk anak saya yang sudah wafat? Anak saya wafat di usia 15 tahun karena sakit Ustaz. Apa saja yang bisa saya lakukan agar pahala bisa mengalir untuk anak saya yang sudah wafat? Karena usianya baru balik. Dia belum punya banyak amalan Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kepada saudari yang bertanya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang besar dengan kesabaran ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titip dan kemudian Allah ambil kembali. Adapun yang kedua, apakah pahala yang ditanyakan itu sampai atau tidak, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Ya namun di sana banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Di antaranya dia berdoa kepada Allah agar melapangkan kuburnya, masukkan dia ke dalam surga, mengampuni dosa-dosanya. Tentunya doa seorang ibu itu tidak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika anaknya masih hidup ataukah ketika anaknya sudah wafat? Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terdapat 2 pertanyaan lagi nih Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Adi di Nesujaya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ucapan yang benar jika ada seseorang membela agama Allah dengan cara yang kasar, memukul atau yang sejenisnya, dikatakan dia adalah orang pilihan Allah? Apakah itu termasuk salah satu fanatisme terhadap golongannya atau salah memahami amal ma'ruf nahi mungkar? Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita tentunya mengapresiasi siapa saja dari saudara-saudara kita muslimin yang mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan membungkam yang namanya kebatilan. Jangankan saudara kita yang seiman dan seislam, ya, orang-orang kafir, musyrik, yang mereka memiliki ya kesemangatan untuk membela Islam dalam keadaan mereka itu tidak masuk Islam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya
memberikan sesuatu hal yang istimewa untuk mereka. Istimewa di sini bukan berarti mereka menjadi orang yang mukmin, enggak, kafir tetap kafir. Tapi sikap yang berbeda antara orang yang mereka memerangi Islam dari kalangan orang kafir dan orang yang dia tidak memerangi Islam, bahkan justru dia membela Islam, ya, itu sikapnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang Abu Lahab. Apa kata Allah? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya. Taib. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kau sungguh tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Ya, Allah yang memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Dan Rasulullah mengatakan kalau seandainya bukan aku, maka niscaya dia akan berada di dalam keraknya api neraka. Tapi beliau diberikan hukuman yang paling ringan di antara hukuman-hukuman orang yang dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena apa? Perjuangan dia kepada Islam dan membela dia ke Islam. Nah, apalagi yang membela Islam dan orang Islam itu sendiri. Maka kita sangat apresiasi. Tapi ini satu hal kedua. Hal yang ketiga, nah, pembelaan kepada Islam para hadirin dan hadirat tentunya harus ditimbang dengan timbangan ilmu. Harus ditimbang dengan timbangan syariat. Harus dilihat dari banyak sisi, dalam banyak kondisi dan dalam banyak keadaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini saya berbicara kaidah umum ya. Saya tidak sedang membahas satu kasus yang terjadi misal dalam kasus A. Ya, saya tidak membahas ke sana. Saya membahas sesuatu yang kaidahnya sifatnya adalah kaidah umum. Taib. Apa kaidah umum? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu dikatakan oleh Yahudi, Asam alik, celaka engkau wahai Muhammad. Kemudian kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Asam alik walana alik. Celaka bagimu dan laknat bagimu. Kemudian Nabi SAW menegur Aisyah, wahai Aisyah, tidak demikian. Cukup engkau mengatakan wa alik, juga bagimu. Tidak perlu engkau menambah sebuah kalimat yang dia tidak pernah ucapkan kepada saya. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau di sini mengungkapkan rasa cinta beliau kepada Nabi dengan membela Rasulullah SAW dan membungkam batil ini. Tapi ketika ada sikap yang berlebih, di situ ditegur oleh Nabi SAW. Demikian kaidah secara umum para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan saya tidak cerita satu kasus di antara atau kasus-kasus tertentu yang lebih spesifik dan mungkin itu membutuhkan jawaban yang spesifik pula. Baik, bisa difahami ya? Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kedudukan akhlak dalam agama? Karena di tempat ana yang mereka tidak menyukai dakwah salaf, mereka mengfitnah karena dakwah salaf tidak memiliki akhlak dengan gurunya. Mohon penjelasannya Ustaz. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ada satu ungkapan yang sangat indah yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, aku di awal perkara melihat bahwasanya permasalahan yang paling besar di tengah umat Islam adalah masalah akidah. Kemudian setelahnya aku mendapatkan bahwasanya di antara masalah juga yang terbesar di kalangan umat Islam adalah masalah akhlak. Dan jelas akhlak inilah bagian daripada Islam itu sendiri. Akhlak adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang sangat agung dan yang sangat mulia. Namun harus kita fahami, akhlak itu dibagi menjadi dua. Akhlak seseorang dengan Allah dan akhlak seseorang dengan makhluk Allah. Ya, dan tidak akan berimbang atau tidak akan baik kecuali dia menyempurnakan kedua halnya tersebut. Taib. Ada orang yang dia bermuamalah dengan manusia itu baik, gak pernah nyakitin hati orang, gak pernah lain sebagainya. Tapi dia berakhlak dengan Allah dengan akhlak yang tidak baik. Apa misalnya dia tidak mengakui Allah sebagai zat yang dia sembah. Dia mengakui bahwasanya Isa sebagai anaknya Tuhan. Ini Anda tidak punya akhlak yang baik kepada Allah. Iya. Karena, wah itu kan cuma sepele. Mas, ini gak sepele mas. Kalau misalnya ada seseorang mengatakan, saya tidak mengakui presiden Indonesia itu si Pak Jokowi misalnya. Apakah itu terkena hukum di Indonesia? Terkena. Iya, terkena hukum di Indonesia. Anda tidak mengakui ya seorang presiden yang mana presiden itu diangkat secara sah di negeri ini, Anda tidak mengakui kepresidenan tersebut. Ini punya hukum yang tegas. Nah, bagaimana lagi kemudian seseorang menisbatkan sesuatu kepada Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak
tidak mensifati dengan dirinya dengan hal tersebut, bahkan itu ada sifat yang kurang bagi Allah ketika dia menisbatkan sifat Allah punya anak dan seterusnya, karena Allah telah menafikan itu semuanya. Bukankah ini jauh lebih kriminalitas dibandingkan orang yang mengatakan tidak mengakui hak presiden yang ada di negeri ini? Bisa difahami semuanya di sini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya ini hal yang perlu untuk kita fahami dan perlu untuk kita renungi ya semuanya, ya agar kita bisa selamat dari jalan yang akan menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum.